Berarti makin pengobatan keberapa, Pak? Ketiga. Ketiga. Jadi waktu pengobatan sebelum berobat niki keluhannya napi mantan? Kaki semutan. Kaki semutan, Pinggang sakit. pinggang sakit, pinggang, lutut, kaki semutan gitu. Setelah 2 kali pengobatan makin gimana rasanya? Ampun. Sudah, mukanya udah Pak, ya tambah muda lagi Bu ya. Sembir. Tambah ganteng sekarang ya Pak. Memang dasar aja beganteng Bu Isi kini yang kedua. Weh. Picot. Oh, lani hidana keluar gede Pak. Nah, nyedan tapi kan kuat. Makin ampun agak artinya yang jujuk itu ampun kan paling-paling ya 2 menit 3 menit ampun semutan. Oh, biasanya menjujur 2 menit. Ampun semutan. 2 menit semutan. Nah, ya. Panas. Panas ya. Tadi pagi ada sebenarnya pasien kayak Pak. Kosannya yang semengan. Ada pasien semenganti dini terjemak di wang. Posisi Wah, kene, Pak. Ampun, enten mau. Ada. Hampir mirip jarang Pak penyakitnya. Cuma ragannya baru tiang cek. Ada ginjal kena, jantung udah keserempet, asam urat, otot kaku, ben mamisi pen bahas nih. Jadi dokter orangnya kone dingin gitu. Kedinginan. Ototnya dingin gitu. Kedek dia kan. Halo-halo angin ngomong juga otot dingin. Nih bu, tuh nah aku nih ngesas dia hangat, nyanget tahun sakit. Ada. Berarti ya makin kan penyidang sombong Pak. Segera kan penyidang sombong kan. Seberapa besar perubahannya dirasakan setelah pengobatan kedua? 70%. 70% Mas Tungkar. Artinya yang pertama aja udah merasakan, jangan sore kalau Riki Oh. CE nomor hotel langsung Riki dari Riki jalan dari hotel pertama jalan Riki kan pun Iya, Pak kan bilang jalan dari hotel dari Asiana ke sini kan jaraknya cuma 2 menit apa 1 menit tuh. Pak bilang udah enggak kuat kan? ya, Bawa ke parpar, perpet, reput itu. Ini kan pengobatan pertama nih. ya. Terus besoknya pagi dah ya. Biasanya pagi. Dari pertama ke sini terus balik udah bisa, artinya sampai di hotel enggak sakit lagi. Oh. Setelah pengambilan pertama ya. Ya. Terus yang kedua paginya kan artinya coba nih gitu. Ada di rumah berdiri jalan kan Langsung test drive lah dia. Banyak Pak penyakit-penyakit yang begini memang susah disembuhkan Pak. Mungkin karena tiang swecyanida nih diberikan petunjuk di sini ambil, di sini ambil, di sini ambil gitu. Banyak sekali yang kayak Bapak ini keliling ngobatin segar-segar. Enggak sembuh-sembuh. Yang mungkin sebuah anugerah Pak. Banyak yang terapi berapa kali dia terapi fisioterapi sudah dapat fisioterapi. sebelum operasi kan seminggu tuh 2 kali. Oh. Nah, enggak Operasi lagi. 100 120 Jadi 100 suruh kan lagi sakitnya nih kan dikontrol kan. Suruh olahraga renang. Ijo ya malah tambah parah karena udah ototnya kena menyangket ya. Berarti fisioterapi berapa lama tuh? Lama aja juga hampir setahun. Setahun. Wih. Liu pipesnya tuh Pak. Main tiang Pak Pak. Pak Marapindo mau buat ini nyidang kedek-kedek dah. Itu tahun. Artinya baru juga mengenal TikTok kan. Kalau enggak di TikTok kan enggak tahu ya. Oh, Pak tahu dia di TikTok nih. Terima kasih TikTok. Pun boleh ngecek yang di YouTube, Pak. Dan yang pertama yang YouTube jarang buka YouTube kecuali yang artinya
nyari lagu kan karaokean di rumah. Swastiastu semeton niki adalah salah satu pasien tiang yang sakitnya lama, fisioterapi 1 tahun, sempat operasi, tetap juga masih sakit. Astungkare baru 2 kali pengobatan, beganteng makin. Udah 70% kata beliau ya. Kata beliau sudah 70% ada perubahan. Ini nanti tinggal ibunya saya bikin. Karena ibu dari awal datang dia sudah lihat. Ibunya ini kena ini. Dari awal ibu ketemu tiang sudah lihat auranya sudah harus saya tolong wanita ini gitu. Siapa tahu jodoh dengan saya. Jodoh pengobatannya, Bu. Swastiastu Pak Jero rajeng semeng rahajeng ayah buat semeton yang tangkil berobat dumugi rahayu inggih suksma semeton titiang Sri Permana. Semoga disembuhkan, terus bisa madolan dan dilancarkan. Astungkare. Tiang hanya bisa bantu doa dari jauh. Kadek Suardike harus perbanyak buat TikTok Pak Jero rahayu. Iya banyak sekali pasien yang datang dari TikTok nih. Banyak sekali. Bahkan dari Jakarta ada. Saya yang tanya, orang Jakarta nih, Bapak tahu saya dari mana? Dari TikTok. Meh. Dulu dia enggak nyangka, Pak. Enggak nyangka dia bahwa TikTok itu bisa mendatangkan pasien. Dulu dia iseng-iseng aja. Pasien hari ini seret, sudah. Kok banyak. Namun dia fokusnya cuma di YouTube sama Facebook, ya. Mungkin yang soalnya yang lagi viral itu kan TikTok ya, kebanyakan orang. Ya, TikTok lagi membuming karena TikTok itu luar biasanya. Dia bisa membuat orang yang senang gosip jadi bisa happy sendiri. Bahkan pasien tiang tuh kebanyakan main TikTok gitu. Orang duduk aja bisa sekarang dari TikTok bisa menghasilkan uang. Iya. Masa bisa? Bisa. Follower itu kan. Oh, tiang udah 7.000 Pak padahal follower. Follower yang apa? Yang like itu kan. Oh, tiang. Jadi nak sirap-sirap tidak. Tiang belum tahu itu Pak kalau di TikTok dapat uang. Dulu ada adanya namanya TikTok apa itu? Pokoknya kita dapat berapa 100.000. Oh iya. Ya kita mengundang ya. Kita undang teman. Oh iya. Yang sudah 7.000 lebih teman di TikTok. Cuma memang tungkulah sibuk. Busang ibu kemarin yang libur buat ramuan kan, ramuan yang paten lah yang buat untuk kanker, tumor, kolesterol tinggi, asam urat, iwayan bongol banyak luwung bangunnya gitu. Karena pembuluh darah itu dibongkar nanti. Ibi yang ramuan. Ya khusus untuk asam urat tinggi dia bikin. Darah tinggi khusus tuh. Dia bikin 2 ramuan khusus. Waktu yang datang yang kedua pagi itu gelombang pertama udah selesai, habis itu gelombang kedua nih. Iya. Yang soalnya lihat di TikTok kan, yang kan barengan aja ibu nih uli beleng nih kok. Oh, gelombang 2 tuh. Nah gelombang 1 nih kok. Pertama nih kok. Dan yang belakangan terus nak Truno sedang ngomong. Oh iya. Kok kedua. Yang dari negara tuh ya. Dari negara. Yang dari beleng ajak yang bareng-bareng ibu kok aneh gagal gitu. Oh iya. Kok kan pertama nih kok gelombang pertama. Gelombang ketiganya sih man nyoting dia Pak. Anak gelombang kedua nih buah gitu kena. Sampai malam dia jarang nyoting Pak. Karena satu udah lumayan juga tenaganya terporsir, nggak sempat juga kadang-kadang. Ibu kemarin sudah sempat diambil ya?
jiwa. Giginya belum. Iya, apa yang ibu rasakan kan belum tiang sentuh nih. Apa yang ibu rasakan? Itu namanya pengobatan di jiwa. Apa yang ibu rasakan setelah? Karena auranya ibu sudah beda. Agak tenangan. Sudah agak tenang ya. Itulah hebatnya jero balang hiler ya. Sing antuge dan bisa ngeranang kene. Badan ya, masih sakit. Ya belum sempat yang colek ibunya. Masih sakit. Coba boleh jangan diculik aja. Karena begini bu, dari awal tiang bilang, tiang lihat ibu kena jiwa raga. Kalau raganya tiang ambil duluan rugi juga. Sama dengan mobil dengan supir, tabrakan dia supirnya punya ternyata ngeranang tabrakan. Jadi mobil dia menang, abangnya ben nyajak supirnya ben nabrak. Itulah namanya jiwa dan raga. Jiwa sama dengan supirnya, raga sama dengan mobilnya gitu. Makanya kemarin tiang ambil jiwanya ibu dulu. Dan luar biasanya ibu sama bapak sampai nangis ya. Ya, bapaknya yang ganteng ini nangis juga kemarin ya. Lebih juga bisa ya. Enggak, memang pengobatan jiwa memang. Tapi sebelum dia nangis, dia sebenarnya udah Iya, tiang udah tahu. duluan. Tiang udah tahu bapak malah ngeling deh itu. Karena itulah pengobatan jiwa, memang masuk ke dalam jiwa, merasuk ke dalam hati, jiwa, pori-pori itu semua masuk. Karena itulah energi beliau. Luar biasanya. Dan kadang-kadang satu keluarga di dalam satu keluarga nangis, Pak. Bahkan tiang ikut nangis kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kesedihannya, energi sedihnya tuh luar biasa, tiang ikut nangis. Nangis juga tiang. Ayo kita nangis sama-sama. Tiang juga ikut nangis. Dan itulah luar biasanya di saat masuk ke jiwa, otomatis apalagi pengeluaran energi kesedihan, tiang ikut kena gesrek, ikut pengeling. Yang kata-katanya Jerut sangat menyentuh sekali gitu. Jadilah seperti lautan, jadi menyentuh sekali itu. Artinya Jerut jadilah seperti lautan. Lautan itu apa pun singkahan trimo kan. Iya. Tapi dia memberikan segalanya bagi umat manusia. Tiang 2 tahun, Pak. 2 tahun untuk menjadi seperti sifat air. 2 tahun. 1 tahun untuk memahami lautan. Dan beberapa tahun belajar dari tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan. Jadi setelah tiang melakukan perjalanan spiritual, mencari balian-balian ke sana kemari, toh ujung-ujungnya petunjuknya hanya begini, gali jati diri. Tidak ada balian yang diberikan pawisik, kamu akan jadi balian, cara pengobatannya begini itu. Nggak ada. Itu yang bikin tiang bingung kan. Jujur tiang bingung dulu bu, gara-gara Nunas Tempo ngiring hancur kan. Di saat tiang hancur, yang dinolkan yang kelima, tiang sudah mulai takut. Oke lah tiang nyak pun ngayah karena dia apa gitu. Jadi balian kengken caranya ngubaden. Tiang nggak tahu kan. Ani tiang tawang balian tirtaina suwud gitu. Ada nak kerang suka nggak ada bahasanya. Tiang tidak tahu akan jadi apa. Sampai akhirnya tiang dinolkan yang ke-6. Mulai tiang ada tiba-tiba aja tangan mulai ngambil gitu. Pasien tiang banyak bule pun yen orang ngawang-ngawagin ngobadin kan pelih. Nak 5 nih ngalih segar gitu. Bahkan yang sudah dioperasi 9 kali, jalannya sudah pakai tongkat, bisa lepas tongkat. Ada nak ulung lidi nyambu nih, deg-deg ngabe canang sari. Kenapa ulung uli punya nyambu nih leh nanu cari kan megandong ya besar. Kengken nang cara nih jemaah culik-culik kene kan benyidang live gitu kan. Iya dinyidang gitu. Tiang 5-nya kena nang. Ini siapa 5 tiang ini gitu. Tiang saja heran.
Sampai akhirnya benar-benar nyata dapat petunjuk itu kan di Pura Belatungan. Di saat saya sudah dinolkan yang keenam, kan? Dinolkan yang keenam, yang balik ke Singaraja, dapat petunjuk bahwa tiang tuh memang ngiringang siwo Pasupati, terus ketapak dang yang nirarte gitu. Dan tiang aturan guru piduke, terus di sanalah tiang dapat petunjuk bahwa Ning, seluruh kekayaan Cening tidak ada yang hilang, cuma ditarik dan disimpan ring gedong. Ini Cening sampun fokus ngayah sami jagi waliang. Itulah tiang mejogjak, cara mejogjak ngajak jelema matah kan memang kenang carane tiang nata nuning carane kan gitu tiang. Nasi bisa bahasa halus. Ambil manten, pegang saja, acap ide, nanti akan berjalan sendiri. Karena panugrahanmu ada di tanganmu. Makin Riki wenten tapakan, wenten pengayah papat sungkan, ambil makin tambahin makin. Di pura itu, benar tiang acap ide, tiang ambil, tiang pegang, langsung tangan tiang yang nyari, mulut tiang langsung nyerocos gitu. Oh ini sakit kini rejek dua gitu. Akhirnya lama kelamaan karena terlalu seringnya tangan saya yang mengajari saya, mulut saya yang ngajari saya. Itulah sang yang taksu. Besar ini jemak kan? Bibi saya ngetemeli, kuping mireng, imate nyingakin. Akhirnya paham gitu. Jadi benar-benar tanpa guru. Ini orang tanpa guru ya gurunya ya sang yang taksu gitu. Mungkin orang di siapa guru saya sama tiang nangtang. Tiang bahkan nangtang di YouTube, di Facebook, siapapun yang pernah merasa jadi guru saya. Atau saya pernah belajar dimanapun itu. Yuntain tepuk jero balai hiler, tain belajar terapi. Oh, edengang cungone main nyen. Di jauh mana nyen ada nih gitu. Saya nangtang begitu. Karena memang sintain. Kalau belajar ilmu tenaga dalam pernah. Karena dulu kan ada orang tua bawa sepeda gayung. Tahun sekitar tahun berapa tuh. Tiba-tiba dia berhenti. Gus, mereka aja Gus. Pak, macam apa Pak? Kali jelas karena kau nang alamat. Adi liu saja nggak bersenjata kedua ada. Hah? Tengah napi tiang Pak. Liu saja cene ini nggak bersenjata. Uli je gitu. Di sumber kimun. Kada di apa je mimpi dan cerita ini. Ngalih guru nah gitu. Ngalih guru gitu banget ya. Bang bisa nganggo senjata nih gitu. Karena petunjuk itulah akhirnya tiang mencari guru gitu. Belajarlah pada zaman dulu tenaga dalam pada itu. Belajar tiang di Sinar Sakti pertama. Di Sinar Sakti. Kemudian belajar lagi di Sinar Suci. Pernah juga di PSAT, Persaudaraan Sejati Terate, pernah juga di sana. Terus di Ruwo Binede Sakti. Tapi modern itu semua itu ya kalau sama kayak bambu kuning dulu modelnya. Iya. Pernah tiang belajar begitu. Cuma tiang tuh orangnya gimana ya? Oh, ngalih pernapasannya aja akhirnya tiang dapat kan. Astungkare bisa tiang kombinasikan dengan pengobatan sekarang. Dari pernapasan itu, perana. Jadi itulah perjalanan yang namanya perjalanan spiritual seorang jero balian healer. Karena di sini tiang menggunakan kekuatan alam, otomatis apa yang tiang pelajari dulu ternyata menjadi bagian juga gitu. Bahkan sangat-sangat membantu sekali. Makanya semua tahun sami kita hidup di Bali, mari kita kembangkan budaya kita. Kalau ada perguruan seperti Sinar Sakti,
sinar suci, ruwabineda sakti. Belajarlah gitu. Minimal untuk kesehatan, olah napas. Itu penting sekali. Kalau untuk yang lain-lainnya itu sudah di sini. Itu memang bagian perjalanan. Proses pematangan jiwa, proses pemahaman, pangsing ngon apa sih madan kini, apa sih madan kita gitu. Akhirnya tiang Astungkara paham. Karena tiang orangnya tidak ingin jadi manusia sakti, tidak pernah mendalami yang aneh-aneh gitu. Bukan ada jadi manajer kan? Nah udah di manajer merintah gaji gede, kan? Nyetil kan? Anak iman gaji 2,5, dia aman gaji 9 juta gitu. Anak yang menggaji 2 juta, dia menggaji 6,5 juta, gaji pokok, onden ben servis dan lain sebagainya gitu. Ini bulan ngemel pes 15 juta gitu modalnya. Gaji ongkang kaki dia ngadu otak. Aduh, beda di Balian aduh. Bangki Balian lihat gitu bilang. Ada monyet kayaknya. Cici, Uno, jangan sayang. Monyet. Iya biarin aja. Uno, nggak boleh gitu. Cici. Jadi begitu perjalanan spiritual tiang, Pak. Jadi tiang berguru. Kalau dibilang tiang peguru peleh. Tapi beda. Tapi kalau untuk terapinya memang tidak. Ini memang pure tidak ada. Kalau mau proses yang lainnya karena tiang itu udah dapat petunjuk Bang bisa nganggo senjata nih. Akhirnya tiang belajar. Bener. Akhirnya tiang Astungkara bisa menggunakan senjata. Menggunakan cakranya dan lain-lainnya. Dan akhirnya ya Astungkara lah. Kemudian sana oleh ring Nusa Dua. Nusa Dua. Pertama dia sana Nusa Dua. Artinya sekali-sekali mereka boleh. Nusa Dua Gimana, enggak? tapi Kalau pengobatan keliling Bali tiang 1,5 tahun dulu Pak. Karena tiang tidak mau ada pasien yang datang. Tiang kari kosnya di ke kamar 6. Tongos tengah duwe tenjuari tiang. Kamar suci kari dari sikir ada sekamar. Akhirnya tiang pindah meriki tiang minta izin. Pak dados tiang ring almarhum lah. Pak dados tiang ngari kamar suci di luar. Luar biasanya langsung bakta ngalat bor kena bang. Ini pakai aneh-anehnya Pak ngari kamar suci niki dia waktu nika pidang lapis puluhan juta dan ngelah kena kamar suci wadawak nika 2 jina 3,5 juta hari niki ternyata liut lah. Anehnya Ben ngalih tukang dan boleh Pak, ngalih tukang dan boleh, ngerarah pengayah dan boleh. Akhirnya garap sendiri tak tok sampai selesai sendiri sampai mengejang anak ngonpi Pak Jero nyidang pergi di mungkin beliau tidak mau, mungkin ini ujian kan ya, membuat tempat kamar suci yang sederhana ini mungkin beliau ingin benar-benar tangan tiang yang garap sendirian total Pak. Lumayan juga habis 2,5 juta apa kudut lah. Ini semua nih. Di saat yang punya uang sedikit semangat ya. Mulailah eling begitu. Jero istri kamar kau adalah jero. Ani ke nyanyian pamane
Banten Sanerau kan juarian gitu, tidak terlalu mengganggu gitu. Atas saran jero istri sih. Benar kan, asri di sini. Dan energinya di sini besar sekali. Kalau Bapak bisa agak sensitif bisa merasakan. Berarti ibu udah siap untuk ambil fisik ya? Sebentar. Harus kukuruyuk bu, harus siap. Jadi itulah kisahnya Pak Tiang. Penderitaan dari kecil waduh. Umur 2000 mare merasa dari Jelemu Pak, jujur ya. Kelahiran 78 umur 2000 mare merasa dari Jelemu. Nah, ini berangkat dari apa orang? Karena pesakitan dari kecil itu yang membuat yang jadinya kuat. Makanya kalau ada anak kurang ajar ke orang tuanya, Tiang sedih sekali, marah dia. Tiang tuntun dah dia. Makanya tuntunan Tiang itu luar biasa. Banyak anak-anak yang sadar akhirnya. Bahkan kemarin yang terakhir itu sampai dia yang pendiam alia Tiang. Pak Jero sukses banget atas tuntunannya gitu. Makanya kalau ada anak nakal, sinda diorein, meriki waktu, dia ngarang. Dijauh lah sini kongslet kan tinggal menah-menahin kan.